Tetapi pertama kali menginjak Jepang itu ya tahun 2003. 2003. Nah 2003 itu karena saya mengenal gadis Jepang. Yang sekarang jadi istrinya Iya sih. betul, mantan pacar. Menarik keken. Menarik keken tuh saya tapi Nah gitu Mas ya. Biar bisa kayak pertama kali ke Jepang kerokan juga Mas. Masuk angin. Enggak, jadi pertama kali ke Jepang itu saya ini nyubit. Hah, bener apa enggak ya ini saya di Jepang? iya. Beneran itu. Takutnya mimpi ya Mas. Takutnya mimpi terus Iya. sampai gedungnya kok tinggi-tinggi sekali, terus orangnya kok jalannya cepet-cepet sekali gitu. Aduh. Iya. Berarti ini ya, apa sih namanya? Shock culture. Culture shock iya. Mas Rianto sendiri ini kesenian Banyumas itu mau dibawa kemana Mas? Kalau saya mau dibawa ke hati manusia Wow. seluruh dunia. Itu lebih dalam. Mantap. Halo, kembali lagi di Sersan Podcast yang kami kudeta. Betul Bapak sekali. Bupati bersama living legend kita sang maestro Banyumas, Mas Rianto. Mas Rianto, Sugeng Rawu. Terima kasih. Aku deg-degan Mas. Deg-degan. Ya harus ditensi berarti. Sehat Mas ya? Alhamdulillah Kalau kamu sehat. deg-degan, kalau aku grogi nih. Aduh. Iya, ketemu Beneran aku idolaku. Nah, merinding itu Mas, berarti merinding itu ya. karena indangnya sudah mulai Waduh. rela. Cekodang, Indang Magicom. indang magicom tergiling gak sih? Mas Mas Rianto kayaknya Rianto. lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Kemarin ada Lengger Bicara, terus Sebelumnya Banyumas sebelumnya Ngibing. Banyumas Ngibing, yang di ya. Kota Lama itu ya. Betul. Nah, terus nanti next mau apa lagi Mas? Ada Bisik Serayu Festival. Bisik Serayu Itu Festival. di bulan Agustus. Oke, Agustus bentar lagi nih ya. Bentar lagi. Itu juga malah di Gayatri Serayu di tempat saya sendiri di Kaliori. Oh di Kaliori, Ya, di Banyumas. pinggir Sungai Serayu. Jadi nanti akan ada beberapa getek ya di situ. Perahu getrek. Oh, pokoknya ada surprise. Udah spoiler dulu ya. Bulan Agustus sebentar lagi nih. Iya, dan itu ada banyak orang loh dari luar negeri yang datang. Wow. Oh skalanya internasional. Emang Lengger, kalau Mas Rianto yang bikin acara selalunya internasional kan? Nah, ya enggak Iya begitu dong. juga. Buktinya sih. Mas Rianto kan udah lama tinggal di Jepang. Betul. Iya, karena Dari itu. tahun berapa Mas? Dari tahun 2003. 2003. 2003 Iya. aku baru 3 tahun. Oh iya. Aduh. Baru 3 tahun Mas Rianto udah ke Jepang. Aduh. Kamu udah segede udah ke Jepang belum Mas? Udah. Jepang Di- gitu. lewat jalur Jepang nggak sih? Twitter, lewat jalur Twitter. Aduh. Boleh. Tapi emang dari kecil suka Lengger, sebelumnya dari dulu tuh Lengger. Khususon Lengger. Justru malah dulu saya waktu kecil tidak tahu yang namanya lengger. Karena memang Taunya langgar. taunya longgar. Longgar. Ini gimana nih Mas asal usulnya dari kecil mengenal Lengger sampai jatuh cinta ya? Yap. Bahkan sekarang menjadi profesi utama Mas Rianto sampai Iya. ke internasional. Dulu waktu kecil sih memang saya seneng banget ya dengan nari gitu ya. Terus waktu masih bocah, Ya. waktu kecil itu jadi anak laki-laki yang memang sangat beda dengan yang lainnya di kampung gitu kan. Terus teman-teman panggil saya, kok kamu suka nari ya? Kok kamu lemes banget ya gitu Iya, kan? Kok iya, kamu kayak perempuan gitu kan? Nah banyak orang yang atau teman-teman yang bilang kayak gitu. Terus akhirnya, oh iya ya saya memang senang dengan nari. Terus singkat cerita bahwa tahun 2013 itu teman saya melakukan penelitian di Banyumas. Kita sama-sama ketemu di India waktu itu. Di India. Nah, dia sedang ada proyek soft machine. Nah, namanya Choi Ka-fai dari Singapura tapi sekarang tinggal di Berlin. Yep. Nah, biasanya kalau orang luar kan penelitian sangat serius ya. Iya, Jadi betul. mereka datang ke rumah terus interview kepada orang tua saya. Nah, waktu itu bapak saya masih hidup dan ibu saya juga menceritakan tentang kenapa sih Rianto jadi penari gitu kan. Nah, awalnya kata ibu saya itu waktu bayi saya ada tanda biru di kening. Oh ya? Iya. Tapi hilang Mas? Itu nggak tahu sekarang ada Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, ya. Oh, orang ada masih Mas, aku kan Ada. bisa. Oh bisa lihat. Oh ya. Ya, tapi berubah jadi warna pink. Terus gimana Mas? Iya. Terus waktu itu ibu saya
kayak khawatir gitu. Kok ada kayak gini biru-birunya Biru. di kening gitu. Terus akhirnya dibawa ke pertunjukan lengger. Ah. Nah, di desa itu, di Kaliur itu waktu itu nggak tahu di Kaliur ataupun di Lahar gitu ya. Ada pertunjukan lengger dan dibawalah saya ke sana. Ya, waktu itu katanya ibu saya kalau nggak salah lenggernya dari Kroya, dari Banjarwaru. Ya. Betul. Namanya Ibu Adminah. Sekarang masih hidup. Masih hidup. Masih Oke. hidup. Nah, waktu itu katanya lengger yang lagi populer selain kami, Kampi gitu ya, ada Adminah juga itu. Nah, terus dibawa ke tempat ini kamar lengger, terus akhirnya dikasih boreh ataupun Kalapan gitu ya. iya alas bedak gitu ya, terus kemudian didoakan, terus kemudian dicium mungkin ya kalau anak kecil Iya. ya, terus kasih jampi-jampi atau gimana nggak tahu ya. Jampi ya. Karena saya waktu itu masih kecil jadi nggak tahu, masih bayi. Terus itu cerita dari ibu saya. Terus setelah itu nonton lengger. Nah dari situ saya mulai menginjak jadi anak kecil. Saya kok dengar suara musik, gamelan ataupun musik apapun itu seneng. Terus joget-joget sendiri. Padahal keluarga saya nggak ada yang suka nari. Nah ibu saya katanya waktu mengandung juga seneng melihat waktu itu belum ada TV yang berwarna, masih hitam putih di tahun 81. Saya lahir tahun 81. Nah masih hitam putih, nonton ada acara TV yang dimana di situ ada Mas Didi Nitowok. Ya, itu kok ada laki-laki nari Nari. sambil ngelus-ngelus katanya ibu saya, moga-moga anakku dadi kaya ngono gitu. Berarti memang terinspirasi secara tidak langsung terinspirasi dari Didi Nitowok itu ya. Ya, ibu saya itu waktu itu memang senang sekali lihat kesenian, lihat tari gitu. Dan sering ada acara di TV kan waktu itu Mas Didi juga sering muncul di TV waktu itu. Tahun 80-an dia udah hadir di TV gitu. Nah, terus akhirnya saya masuk ke sekolah menengah kejuruan di SMK Sendang Mas Banyumas tahun 98. Nah, terus belajar nari di sana. Terus belajar Banyumasan lengger. Samping itu saya coba untuk mempelajari benar-benar lengger. Ngulik banget ya. Ngulik banget. Terus belajar dari lengger-lengger di luar sekolah. Dan saya kelenggeran saya itu mulai dari situ. Nah terus kok menarik ya menurut saya. Karena ada cakepan di dalam lengger itu, filosofinya banyak sekali. Terus sejarah tentang tubuh lengger juga ternyata tidak cuma laki-laki, tidak cuma perempuan, tapi dulunya laki-laki. Terus kemudian musiknya juga. Nah, terus ini kesenian dari pesisir Banyumas seperti wah menarik gitu. Terus ternyata lengger ini dulu difungsikan untuk upacara ritual kesuburan yang sekarang memang sudah jarang sekali dilakukan gitu. Ada beberapa kesenian-kesenian di Banyumas yang memang hampir sama seperti lengger itu yang untuk upacara kesuburan yang sudah jarang sekali dilakukan gitu. Nah, saya mencoba kali ini untuk bisa menghidupkan kembali kesenian-kesenian tersebut termasuk lengger ini. Saya cinta sekali lengger karena saya cinta sekali tubuh saya. Wow, itu penting banget sih. Kita harus bisa mencintai diri kita dan tubuh kita sendiri. Benar nggak Mas Alan? Betul, Aset. Tapi aku tahu Mas Lianto itu justru dari Mbah Sujiwo Tejo. Oh gitu. Di Instagram. Terus dengan kalau Mbah Sujiwo Tejo bikin caption kan detail gitu apa loh orang Banyumas, lengger lanang dari Banyumas gitu. Ya gitu tahu pertama kali. Justru sebelumnya belum mendengar. Tapi masih ingat nggak Mas Rianto pertama kali profesional itu di umur berapa dan bayarannya langsung gede? Kalau ngomong masalah bayaran itu yang paling pertama kali saya paling ingat itu berapa? Itu 5.000 rupiah. 5.000. Itu tahun berapa itu Mas? Tahun 98. Berarti tapi, SMA. Iya SMA. Tapi tahun segitu 5.000 udah banyak. SMA ya lumayan. Lumayan gitu loh. SPP saya yang sekolah aja itu 15.000. 15.000 3 tahun kan 15.000. 3 tahun bener.
Tapi itu Luar saja biasa. juga saya nggak bayar sendiri Oh. karena saya ada orang tua asuh yang Oh, membiayai sekolah saya, Ya. yaitu Pak Camat. Jadi yang sekolah di SMKI Banyumas pada saat itu wajib dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah. Contohnya Oke. saja misalnya dari saya tinggal di Kecamatan Kalibagor, yang membiayai SPP saya adalah Pak Camatnya. Pak Camat. Karena memang saya dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Gitu. Dan mungkin berprestasi kali ya, mungkin. Iya. Iya, karena saya ranking 1. Wow, keren Iya. sekali. Iya. Tapi 15.000 nggak bisa bayar, coba bayangkan pada saat itu. Iya, pada saat itu ya, Mas. Iya, Kalau memang sangat karena memang basic orang tuanya. bapak Gimana, saya kan aslinya dia tukang becak. Tukang becak. Iya. Ibu. Terus almarhum bapak saya becak dan juga penggali pasir di Sungai Serayu. Oke. Secara manual ya, dengan menggunakan perahu gitu. Iya. Terus ibu saya ibu rumah tangga biasa sebagai petani juga gitu. Jadi ya saya menghubungkan antara bagaimana kesenian Lengger yang ada di sebaran Banyumas ini dengan para masyarakatnya yang hidup sebagai petani, seperti orang tua saya. Iya, gitu. iya. Jadi disitulah saya lahir sebagai Lengger itu sendiri. Wah, luar biasa, keren sekali. Iya. Hubungannya gitu. Ini Mas Yanto kan di Banyumas itu kan terkenal sekali sebagai maestro Lengger yang sudah sampai ke kancah internasional ya, Mas Alan ya. Nah, di sini Eka pengen tahu nih Mas, gimana sih cara Mas Yanto itu mengembangkan diri dari Lengger di lokal ya, di Banyumas sampai ke panggung internasional? Iya, karena sebenarnya belajar tentang Lengger itu belum selesai karena masih banyak sekali yang harus kita pelajari. Maka itu saya dari tubuh saya sendiri yang saya pahami, memahami Lengger ini bukan berarti harus memahami satu kesenian saja, tetapi kompleksitas yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Nah, contohnya saja Lengger ini sejarahnya dulunya sudah sangat panjang sekali. Dulu di zaman Awang Uwung Lengger ini sudah hadir di lingkungan masyarakat, tumbuh subur oleh masyarakat petani dan mereka kehidupan sehari-harinya selalu dengan bersinggungan dengan semesta ataupun alam yang secara tidak langsung hubungannya spiritualnya secara langsung dengan alam itu sendiri. Iya. Nah, contohnya saja mau tanam padi, panen padi itu pasti ya ada ritual-ritualnya sendiri. Nah, disitulah muncullah aktivitas Lengger dan dari situ saya mencoba untuk menarik lagi kepada tubuh saya. Dulu itu laki-laki untuk upacara ritual kesuburan. Terus periodenya semakin kesini semakin berubah fungsi menjadi fungsi hiburan, ditarikan oleh perempuan lebih menarik, terus kemudian harus berdandan. Nah, bagaimana laki-laki sekarang sudah posisinya sudah hanya untuk bekerja, perempuan hanya untuk berhiburan. Terus kemudian ada pada zaman kolonial juga kan sekarang perempuan udah nggak lagi untuk menari karena dieksploitasi. Terus kemudian diubah lagi menjadi laki-laki lagi. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, itu menjadi modal saya untuk bagaimana sejarah Lengger ini bisa saya kenalkan ke dunia internasional kepada para pelaku seni yang ada di luar sana itu menghubungkan peran dari Lengger untuk masyarakat Banyumas seperti ini, seperti tubuh saya gitu. Jadi di sini sudah lepas dari permasalahan gender, ya. Jadi disinilah isu gender yang ada di dalam seluruh dunia itu kan selalu muncul. Nah, disinilah saya mencoba menjadi contoh bahwa tubuh-tubuh seperti Lengger ini adalah yang sudah lepas dari permasalahan gender yang saya tampilkan. Contohnya saya dengan Lengger bisa tumbuh ataupun muncul menciptakan karya medium, Body Without Brain, Hijrah, dan Soft Machine. Itu apa tuh, bisa dijelaskan? Ini 4 karya ini adalah 4 karya dari perjalanan ketubuhan saya sebagai Lengger. Misalnya Soft Machine ini adalah yang kemarin itu sudah 10 tahun ini perjalanan Soft Machine ini. Direkturnya dari Choi Cafe itu tadi, teman saya. Nah, perjalanan tubuh Rianto sebagai seorang penari Lengger, di mana dia tubuhnya feminim, kemudian maskulin, kemudian feminim, yang tadinya dari
kecil itu tidak punya atribut apa-apa. Kita tidak punya atribut Iya, apa-apa. iya. Terus kemudian kita muncullah atribut itu seperti kita menari. Oh, kita bisa menari gagah, kita bisa menari feminim gitu. Nah, disitulah perjalanan ketubuhan saya ditampilkan lewat karya soft machine ini. Ya, jadi tubuh itu lebih lembut, lebih soft daripada mesin. Tidak ada batasan gender di situ. Iya. Terus kemudian karya Body Without Brain diambil dari karya Langer Sintren. Iya, Sintrenan. Jadi dia trans ya. Jadi bagaimana tubuh itu sudah tidak ada batasan tentang sadar dan tidak sadar. 80% tidak sadar, 20% sadar. Tetapi tubuh tidak bisa mengontrolnya. Nah, dari situlah saya mencoba untuk meneliti 3 tahun. Jadi bagaimana mengembangkan gerakan Body Without Brain atau tubuh tanpa otak ini dari awalnya Langer Sintren. Kemudian berkembang lagi menjadi karya Medium. Medium ini adalah awal mula saya menciptakan karya tunggal saya dengan basic kelenggeran saya, yaitu kehadiran indang ke dalam tubuh itu sendiri. Jadi waktu di tubuh dipanggil atau mendapatkan panggilan dari indang itu sendiri dan kemudian sudah merasuk ke dalam tubuh, itu pengalaman itu saya ceritakan di dalam karya Medium. Nah, ini yang konsep-konsep ini yang orang luar negeri ataupun Eropa, Amerika yang tidak punya hal semacam ini. Dan ini yang saya tawarkan kepada mereka, yang menjadi mereka sangat tertarik ketubuhan orang Indonesia, terutama tubuh Lengger di Banyumas gitu. Wah, keren banget. Karena itu bagian dari spiritualnya kali ya. Betul. Iya. Harap meneliti juga angel. Harus dijelaskan kan. Memang iya. Kalau bukan pelaku sendiri susah ya untuk mengada-ada atau mengira-ngira gitu loh Mas. Iya, karena kalau satu karya saja saya penelitian itu 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Gila. Dari mulai Body Without Brain karyanya itu 3 tahun ya. Iya. Body Without Brain dari tahun 2013 sampai 2015. Kemudian 2015 sudah mulai residensi. Iya. Residensi itu juga di luar negeri, di Antwerpen, Belgia. Di sana ada teater besar gitu. Kita difasilitasi untuk teknisi, lighting, akomodasi semuanya, transportasi semuanya punya untuk menciptakan karya itu. Body Without Brain akhirnya muncullah karya Medium. Itu 3 tahun itu. 3 tahun juga. 3 tahun itu pertama kali premier itu karya Medium itu di Darwin Festival. Itu 1 minggu pentas 8 kali. Wah, gila. Mantap. Iya. Iya, itu cara Mas Rianto untuk tampil di panggung internasional tuh gimana Mas? Kadang kan ya seperti kita mungkin yang masih lokal melihat sang maestro yang sudah sampai ke luar negeri kan, gimana sih caranya? Kadang kan kita jalurnya gimana biar sebenarnya, kita bisa sampai ke sana gitu. Iya, di dunia internasional itu sudah punya koneksivitas sendiri ya. Jadi mereka ada dunia kontemporer seperti apa ya, misalnya Asia Eropa atau Southeast Asia gitu, macam-macam itu. Di situ ada beberapa festival dan kita harus punya tim sebenarnya. Tim ini sangat penting. Misalnya satu komposer yang terus kemudian penari atau koreografer, terus dramaturg ya, terus kemudian ada produser, terus tour manager. Skenografi. Nah, 5 ini bisa disingkat lagi harusnya. Nah, kalau misalnya setiap festival itu biasanya minta yang simple ya untuk touring dan punya konsep yang sangat jelas dari penelitian. Jadi ketika kita mau buat karya itu kita undang tuh para kurator ya untuk melihat ataupun kita menawarkan gitu ya. Awalnya gitu. Biasanya produser sudah punya connect dengan beberapa teater-teater yang lain. Nah, kebetulan tahun 2014 saya punya produser. Saya kenal produser. Yang mana produser itu memang sangat tertarik dengan karya saya Body Without Brain waktu itu. Terus kemudian untuk ditampilkan di Indonesian Dance Festival di Jakarta. Tapi karya yang ditampilkan adalah karya soft machine. Terus akhirnya disitulah saya kenal
Mas Gari Nugroho. Oh. Ya, tahun 2015 saya residensi berdua saya sama Gari Nugroho di Hawaii. Yeah. Nah, sutradara itu kan ya? Iya, sutradara film yang akhirnya perjalanan kisah hidup saya itu difilmkan oleh Mas Gari Nugroho. Karena dari mulai residensi Kucumbu itu. Tubuh Indahku. Betul. Udah nonton belum? Belum nonton. Abis ini kita nonton ya. Tapi tahu Tapi karena iya, itu iya. memang nggak ini ya, nggak asing. Iya. Gitu. Ya itu, jadi kita harus punya tim itu ya, dan kita harus menjalin hubungan dengan mereka dengan baik. Terus kemudian kita menawarkan juga ada proses residensi. Itu jadi kita akan belajar di sana. Jadi saya minum sih, harusnya minum. Iya, ini. Minum. Aduh, Mas Yanto kan butuh minum. Bentar Mas, maaf ya Mas ya. Nggak apa, Mas. Sajene. Sajene kurang ke ya. Aduh, kadang-kadang ini. Ini udah sampai aduh. Jadi yang udah jadi dewa ini. Iya, ini Gear 5 Iya, kan? jadi dewa. Gear 5. Maaf ya. Iya, buat pemirsa jangan lupa, buat pemirsa nggak tuh ya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe sama di follow ya Instagramnya Sersan Podcast biar kita terus semangat nih nanti ngundang siapa lagi narasumbernya. Nanti banyak lagi. Banyak lagi dong. Terus ini aku mau nanya ini Mas Yanto. Pertama kali diundang ke luar negeri itu di mana dan kapan? Jepang langsung enggak? Jadi saya kolaborasi dengan orang Korea. Korea. Ya tahun 2005. 2005. Jadi saya kuliah tahun 2000. 2004 saya lulus. Kemudian 2005 saya udah langsung keliling. Kuliahnya seni tari juga? Enggak? Seni tari. Oh, seni tari. Di STSI Surakarta yang sekarang menjadi ISI Solo. Isi Solo. Iya. Itu jebolan-jebolan keren. Keren banget sih memang. Ya itu dari Banyumas saya cuma berapa orang gitu. Oh ya. Jadi memang dari kecil tuh sudah sesuai jalur ya Mas. Dari pendidikan juga ya. Betul. Fokusnya memang ke tari. Betul. Dan akhirnya sekarang udah mungkin bisa dikatakan udah stay di Jepang ya Mas ya. Dari tahun berapa Mas itu Mas? 2003. 2003 pertama kali, tapi untuk stay tinggalnya di Jepang itu 2009. Karena 2003 bolak-balik sampai 2009 tuh. Iya. Datang terus di sana 2 bulan, balik lagi, datang lagi ke sana 3 bulan. Untuk mendapatkan visa kan memang harus ini ya. Visa misalnya untuk visa 1 tahun atau visa 5 tahun gitu. Iya. Harus bolak-balik gitu. Pertama kali ke Jepang kerapan juga Mas. Enggak, jadi pertama kali ke Jepang itu saya ini nyubit nih. Bener apa enggak ya ini saya di Jepang? Iya. Beneran itu. Takutnya mimpi ya Mas. Takutnya mimpi terus Iya. sampai gedungnya kok tinggi-tinggi sekali, terus orangnya kok jalannya cepet-cepet sekali gitu. Aduh. Iya. Berarti ini ya, apa sih namanya? Shock culture. Culture shock, culture shock di sana. Iya, jadi ya itu pertama kali malah justru untuk pertunjukan pentas itu yang kolaborasi dengan seniman itu tahun 2005, tetapi pertama kali menginjak Jepang itu ya tahun 2003. 2003. Nah 2003 itu karena saya mengenal gadis Jepang. Yang sekarang jadi istrinya Iya, si betul. Mantan pacar. mantan pacar. Itu 2003 ya? Saya pacaran tahun 2001. 2001. Terus menikah 2003. Nah 2003 waktu itu juga pas kesana ngelamar ya ke rumah orang tuanya gitu 1 bulan. Nggak tanggung-tanggung. Menarik nih. Ini ngelamarnya nggak tanggung-tanggung Mas. Kan kalau di Banyumas itu kan proses melamar ya. Wong tuane teka gitu-gitu kan datang lah. Nah ini kan Jepang Mas. Nah Mas Rianto ke Jepang melamar. Mekanismenya itu gitu Mas. Caranya melamar orang Jepang sih priwe. Jepang ya? Ayo seteru. Orang jadi ini orang tua saya kan cuma tinggal ibu saya di sana. Terus beliau itu tinggalnya sendirian sekarang. Bapaknya udah nggak ada. Terus waktu istri saya pulang, dia berpesan, pokoknya kalau mau menikah saya harus tinggal di Jepang gitu. Karena saya sudah sendirian, bilang begitu. Jadi saya harus menjagain di Jepang gitu kan. Iya. Ya udah, saya ikut ke sana. Awalnya memang saya ke sana itu pikirannya sambil ngasih workshop
di Iya. beberapa studio di Jepang itu. Nah ternyata dari situ itu muridnya semakin Banyak. datang. Wah. Nah terus mereka nunggu saya. Terus akhirnya 2003 terus 2005 datang lagi. Akhirnya 2006 saya membentuk Sanggar Tari Dewan Daru Dance Company itu 2006 itu. Dari murid-murid yang sudah terkumpul itu. Nah waktu ngelamar itu juga orang tua saya yang di Jepang itu kaget. Ini saya nggak tahu komunikasinya, bahasanya apa, bahasa Banyumas apa lagi gitu. Orang tua saya yang di Jepang itu. Jadi banyak tantangannya ya Mas ya. Banyak karena sangat beda budayanya, pola pikirnya juga berbeda. Jadi orang Jepang kan juga keras ya, pemikirannya. Jadi bagaimana melembutkan mereka dengan lengger saya. Tapi berhasil ya, keren banget ini Mas Rianto. Alhamdulillah. Melewati beberapa tantangan. Tapi tantangannya apa sih Mas? Tantangan menjadi seorang seniman khususnya lengger. Apalagi kan lengger yang lengger lanang gitu kan. Orang nganggap lengger ya wadon, sing apa gitu-gitu. Nah, ini lengger lanang kan pasti banyak tantangannya. Saya selalu tertantang ya, Mas. Suka tantangan ya, Mas? Iya, suka tantangan karena setiap tempat itu pasti akan ada punya peristiwa pengalaman masing-masing ya. Nah, saat ini tantangan saya bagaimana saya bisa regenerasi para penari lengger. Ya, apalagi yang dikatakan lanang ya. Sangat jarang sekali dan masih banyak stigma dari masyarakat yang memang belum bisa menerima. Ayolah kita sama-sama melestarikan budaya Banyumas bahwa tidak hanya cuma lengger yang laki-laki ataupun perempuan saja yang bisa menari, tapi laki-laki pun bolehlah kita terima. Tidak usah berpikiran negatif bahwa itu punya prestasi masing-masing. Ya, jalan hidupnya juga masing-masing gitu. Betul. Nah, dulu waktu saya juga dibully untuk saya menari seperti perempuan dan lain sebagainya. Toh karena kefokusan saya untuk menari sampai saat ini saya masih tetap terus menari untuk lengger gitu. Nah, akhirnya ya memang gini. Nasib orang beda-beda ya. Kalau misalnya saya dengan teman saya ataupun yang lain itu, siapa tahu yang lain juga bisa melebihi dari saya. Saya bersenang sekali atau bersyukur sekali lah. Saat ini yang menjadi tantangan saya adalah ketika saya nanti sudah tidak ada, misalnya sudah tidak di Banyumas lagi. Mungkin siapa lagi yang akan bisa mengembangkan, meneruskan lagi gitu dengan ya gebrakan seperti Rianto saya gitulah. Saat ini bisa memunculkan Banyumas seperti besar kayak gini. Betul. Nah, aku itu berharap sekali adanya generasi yang memang punya potensi seperti itu, punya sepak terjang yang sampai ke dunia global, internasional, menjaring, jejaring secara luas gitu. Dan saya juga mencoba untuk mengangkat lengger ini ke dunia internasional dengan mengajak mereka. Terus insya Allah besok di bulan November kita akan ada lawatan ke Jepang, insya Allah. Iya, betul. Iya. Jadi kita diundang, artinya proposal kita diterima untuk mengikuti internasional musik festival di Tokyo. Jadi saya mengangkat lengger calung gitu. Yang kebetulan nanti karena keterbatasan budget ya, jadi harus cari door to door. Gitu bareng anak ini ya. Benar. Dodogi terus ya soalnya kalau enggak generasi siapa lagi nih yang bisa meneruskan gitu sih. Harusnya bisa disupport. Tapi kalau populasi lengger lanang di Banyumas saat ini ya Mas, kayak mungkin penerusnya Mas Rianto itu sudah bisa terlihat atau masih sangat jarang banget nih dibandingkan lengger-lengger cewek ya? Kalau keseriusannya itu masih jarang. Tetapi kalau untuk hanya tampilan banyak. Kalau untuk tampil aja tuh banyak ya? Iya, kalau untuk tampilannya banyak ya. Ya dari situlah saya sudah merasa senang karena mereka sudah bisa muncul kembali, hadir kembali ke permukaan di masyarakat gitu ya. Tetapi saya kepingin benar-benar tahu bahwa ada salah satu ataupun 2-3 orang yang mungkin bisa lebih serius lagi untuk ini loh lengger, jati dirinya seperti ini diteruskan gitu loh. Mungkin kayaknya untuk menggantikan sih nggak mungkin ya untuk menggantikan Mas Rianto, tapi seenggaknya mengikuti jejaknya gitu ya. Ben ada generasi baru yang seperti Mas Rianto ini kan toh juga ya kan
mungkin jiwanya tetap lengger, cuman kan nggak mungkin selamanya akan ngelengger gitu kan. Nah, Mas Rianto punya cita-cita kayak gitu, sampai pokoknya ngelengger nanti. Iya, aku wong yang namanya lengger kan memang dharmanya memang untuk kelenggerannya itu beribadah ya, untuk lengger ataupun untuk kesenian. Lewat kesenian kita beribadah lewat lengger gitu. Okay. Nah, generasi-generasi yang lain juga ada, misalnya kayak ada Othniel Tasman, ya, terus kemudian ada Tora, terus kemudian ada Agnes, lengger Agnes, terus ada beberapa lengger-lengger yang sudah mulai muncul kembali sekarang, tapi mereka sangat-sangat khawatir dengan keadaan mereka sendiri, harus tampil di keluarganya gitu loh. Kadang-kadang yang lain itu kadang-kadang harus bertanggung jawab kepada orang tuanya seperti apa, karena orang tuanya kadang-kadang menanyakan jangan seperti itu gitu. Nah terus harapan saya juga ketika saya sudah ini, pokoknya saya menari hingga akhir hayat saya ya. Dan saya juga mencoba untuk bagaimana tubuh Rianto ini walaupun sudah tidak ada, nanti di dunia metaverse akan hadir kembali gitu. Keren banget menari hingga akhir hayat ya. Sudah jatuh cinta sekali nih dengan kamu kan menari juga ini, Mas. Dia menari. Aku tahu banget dia itu. Menari. Dari mulai kamu harus melanjutkan cita-cita Mas Rianto. Aku juga menari keker. Menari keker tuh saya tapi gitu Mas ya. Biar bisa kayak yang tadi Mas yang ada feminim, maskulin, apa tadi namanya ya? Medium. Iya, medium tuh. Jadi dari feminim. Jadi sebenarnya maskulin, kan gitu. Sebenarnya itu lengger itu kan ngaji diri. Jadi leng itu adalah lubang ya, atau bolongan. Lubang kehidupan yang ada di dalam tubuh manusia, ada 9 lubang. Kesempurnaan yang kita miliki. Terus 9 itu dalam bahasa Banyumasnya adalah sanga. Nah kemudian yang melebur jadi satu antara maskulin dan feminim dalam satu tubuh. Nyawiji jadi siji. Jadi sanga karo siji ngaji. Nah ngaji diri, ngaji tubuh untuk mengingatkan kembali tubuh kita eling gitu. Oh itu filosofinya ya. Jadi saya menggabungkan antara definisi lengger yang dulu dengan yang saya pahami saat ini gitu. Keren banget, gila. Iya, nih Mas, biasanya kan daerah Jogja sama Solo itu kan sebagai rujukan ya. Ketika kita membicarakan tentang kesenian. Jadi tolak ukur. Dan budaya Jawa gitu kan. Kalau pokoknya kesenian tuh ya Jogja, Solo yang kental gitu. Kalau menurut Mas Rianto sendiri tuh gimana sih terkait kesenian Banyumas sebagai salah satu representasi dari kebudayaan Jawa? Justru malah ini pusernya bagi saya. Pusernya. Ya, di Banyumas ini kan sebenarnya kita memiliki bahasa yang memang lebih kuno, ya, lebih asli dan lebih lebih yang secara kalau orang Banyumas bilang blakasuta, cablaka. Terus kemudian bahwa dulu Sanskritnya juga semuanya pengucapannya sama seperti itu. Nah, kemudian masyarakat Banyumas ini sendiri punya tatanan kehidupan dengan semesta itu sangat tinggi. Ya, adanya Gunung Slamet tuh. Ya, adanya Gunung Slamet, terus kidul adanya Segara Kidul, terus adanya pertanian yang sangat luas gitu. Terus sebenarnya kita juga punya candi-candi yang sangat banyak yang masih terkubur di dalam ini ya. Dan Banyumas ini punya peradaban yang sangat luar biasa. Zaman Awangwung mana ada, di mana-mana ada zaman Awangwung, cuma di Banyumas aja. Ya. Nah, jadi sebenarnya sebagai orang Banyumas, pusatnya kebudayaan Jawa itu harus benar-benar kita pahami, kita tahu. Anak muda juga kita harus bisa edukasikan. Terus bukan berarti kita harus membedakan dengan gaya Mataraman yang ada di Jogja, Solo, tetapi kita juga harus paham betul dengan apa yang kita miliki di Banyumas ini, yang sebenarnya sudah lebih tua. Ya. Adanya Gunung Batur gitu, Gunung Agung itu juga Batur, Watu Agung gitu ya, itu juga sebagai hal yang sangat kuno ya, yang sangat lama, purba ya ibaratnya.
yang harus kita pelajari juga. Banyak petilasan-petilasan yang sudah tersebar di Banyumas banyak ini. banget ya. Banyak banget itu. Jadi kita punya bentuk-bentuk juga dengan simbol-simbol yang kita miliki, bukan hanya seperti kalau Jogja Solo memang mereka berpusat pada Hindu ya. Takut Mas indangnya, gitu ya. Kayak mudra gitu ya. Nah, terus ngerayung, terus ngiting. Kalau Jogja nyempurit seperti itu. Kalau Banyumas seperti ini. Ya, Banyumas ini bulan Tumanggal. Ini enggak buka ya jadinya ya Mas? Enggak buka. Nutup ya? Nanti buka jadi seperti Nutup jadinya ya. Kalau begini jadi full moon. Kalau gini Mas? Kalau begini jadi Aisteru. Nah, gitu ada banyak sekali. Terus orang Banyumas iramanya seperti sungai. Yang banyak batunya. Jadi kericik energik. Kehidupannya energik. Nah, kalau orang Jogja Solo biasanya mereka lembut, seperti muncang kanginan juga, seperti air tenang gitu. Kalau enggak seperti pohon kelapa yang di pantai itu. Limbangannya kayak belarak sempal gitu ya. Betul. Kalau di Banyumas keweran. Tapi aku menurut Mas Rianto cocok gak sih untuk menjadi lengger? Cocok nggak cocok ya sebenarnya dari kamu sendiri. Ya. Seneng nggak gitu? Iya, sebenarnya harus suka ya Mas. Harus suka dulu. Tapi aku dari kecil emang kan hidup di lingkungan ebek ya. Ebek. Iya, jadi Pak Deku tukang bonang gitu. Terus di Wangon itu kan banyak banget ebek Mas. Iya betul. Ya joget-jogetan ebek. Jadi keluarga ebek di Asia Tenggara juga ada. Itu bukan cuma di Jawa aja tetapi di Asia Tenggara itu ada. Cuma lengger pun ada. Lengger, spiritual lengger seperti lengger, kemudian ada bisu di Makassar ya. Gender kelima yang ada di Makassar di bisu? Indonesia. Iya, bisu namanya. Itu gender kelima. Terus kemudian ada gandrung ya, gandrung. Terus kemudian ada legong duduk juga ada. Terus di Thailand juga ada. Itu seperti lengger itu ada banyak sekali. Kalau di Jepang itu ada kabuki yang memang pemainnya tidak ada perempuan, laki-laki semua. Kabuki itu laki-laki semua. Ya. Terus banyak sekali. Jadi kita harus bangga ya sebenarnya ya. Nah, ini kalau misalnya kita punya literasi yang sangat banyak yang kita coba anak muda menuliskan ini. Aku kepingin ya. Sebenarnya cita-cita saya ke depannya nih. Boleh apa nih Mas? Gerakan menulis literasi lengger sebesar-besarnya. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa itu untuk Banyumas, cobalah. Karena perlu sekali ya Mas? Perlu sekali, iya. Itu sangat penting sekali untuk saya. Dan mungkin untuk generasi yang berikutnya juga gerakan menulis literasi lengger. Dari mulai sejarahnya, dari mulai gerakannya, vokabulernya, dari mulai tokoh maestronya, dari mulai persebaran daerahnya, dari mulai cara ritualnya, semuanya. Jadi aku pengen ya, wahai para pelajar ataupun mahasiswa yang ada di Banyumas wajib harus coba untuk meneliti ini ya sebagai literasi yang kalian bisa persembahkan untuk Banyumas dan Nusantara. Kalau dulu tuh ada pelajaran mulok, kamu tahu nggak, muatan lokal, budaya muatan lokal budaya Banyumasan ya. Tapi kayaknya nggak ngulik atau nggak itu umum sih soalnya ya Mas. Gitu ya. Enggak, jadi itu secara umum kelihatan secara Jawa dan tapi lebih fokusnya kepada Mataram, Jogja, Solo itu tadi. Nah betul. Nggak spesifik lengger. Enggak. Jadi kayak padahal Banyumas juga punya karakter wayang sendiri sebenarnya. Iya. Malah kadang ada salah satu tokoh wayang yang nggak ada di daerah lain ya Mas. Betul. Iya. Karena aku waktu S1 juga meneliti. Misalnya apa tuh? Ada tokoh wayang Srenggini. Srenggini Srenggini kan memang di sini. Iya. Bawor juga kan sebenarnya cuma adanya di Banyumas. Kalau di sana kan Togog. Beda ya, itu sudah beda ini. Iya. Tadi kan Mas Rianto punya harapan dan cita-cita ya, semoga ada gerakan literasi menulis lengger lah ya, tentang lengger. Kemudian menurut dari Mas Rianto sendiri ini kesenian Banyumas itu mau dibawa kemana Mas?
Kalau saya mau dibawa ke hati manusia Wow. seluruh dunia. Itu lebih dalam. Mantap. Jadi ketika melihat lengger kan mereka merasa damai, merasa Betul, senang, betul. terus merasa hatinya dekat, Iya. manusianya lebih benar-benar merasakan satu sama lain. Karena di dalam kesenian lengger ini sudah tidak ada batasan di situ. Jadi mereka menyampur antara penari, pengendang, pemusik, penonton, semuanya membaur menjadi satu. Dan itulah sebuah keharmonisan, kerukunan, gotong royong, apapun yang ada di dalam kesenian lengger ini sebagai pemersatu dan juga mendamaikan seluruhnya dari setiap elemen, seperti mendamaikan tubuhnya sendiri antara laki-laki dan perempuan. Iya, Itulah betul. lengger. Tapi melihat euforia kemarin di lengger bicara, terus lengger yang Banyumas di Ngibing. Banyumas Ngibing itu Mas Rianto optimis lah pasti ya. Optimis. Ya, selalu optimis. Saya selalu optimis. Satu pecinta lengger akan bisa menghidupi satu dunia gitu. Betul. Pecinta lengger. Keren Pol. Gila, aku sampai terngiang-ngiang tau. Sampai terdiam. Tapi memang sih Mas Rianto salah satu idola aku sebenarnya Mas Alan. Iya, karena memang kayak wah ternyata seperti ini gitu kan. Kalau lagi gak nari kayak gini. Jujur ya, Eka sendiri kalau lihat Mas Rianto kayak gini biasa aja. Tapi kalau lihat Mas Rianto sudah berubah menjadi seorang lengger tuh jatuh cinta banget, gila. Aku beneran deh. Aku di Instagram minta fallback. Oh iya, udah di fallback belum? Udah. Aku nggak tahu yang mana. Udah. Udah di fallback. Ada Alan Kapuangan dulu. Mas Rianto Fallback dong. Masih ada pasti DM ya. Tapi beneran beda banget sih. Mas Alan udah pernah lihat Mas Rianto nari langsung nggak? Belum ya? Itu misalnya dandan Dandan secara lengger. Secara lengger, muka tuh muka begitu belum ya? Belum. Tapi ya. pengen Ya banget semoga kita melihat. bisa ya melihat langsung gitu. Tadi kan sama Mas Alan di awal sudah disinggung ya Mas, penghasilan pertama paling besar berapa dulu gitu kan. Terus boleh sharing gak sih kayak gimana cara mencari penghasilan dari dunia kesenian nih, khususnya lengger. Karena kebanyakan dari seniman ya, seniman sendiri tuh kadang kayak kolaborasi dulu deh gak apa-apa, yang penting aku dapat nama. Terus habis itu punya jam terbang, setelah itu kayak biar nanti pasti akan dihargai sesuai dengan pengalaman atau portofolio gitu. Kayaknya duit deh sing golet di Mas Rianto. Itu gimana tuh? Nah, jadi gini, biasanya kalau seniman kan selalu sebuah perjuangan ya. Iya, dari nol. Dari nol, dan juga kalau misalnya seniman itu kayak kadang-kadang nggak mentingkan uang, tapi juga sangat penting uang itu. Iya, tapi gitu katanya kan ada kalimat di mana seniman tidak berhitung ya Mas. Tapi kan kalau memang kita sudah mulai punya nama, kemudian prestasinya juga semakin banyak kan, tentunya kita pasti punya apa bahasanya? Ya, red card atau iya maksudnya zaman-zaman sekarang gitu lah kan. Ya, itu mereka akan datang sendiri sih sebenarnya ya. Jadi melalui proses dulu waktu saya masih kuliah, mulai membuat satu karya itu harus merogoh kocek sendiri gitu ya, harus mencari sponsor di mana, dari mulai yang 100.000 sampai 500.000, yang sampai 1 juta gitu kan. Terus dari kuliah itu ya, pokoknya kecil-kecil saya kumpulin. Terus habis itu setelah itu mulai proses lah. Ternyata proses itu sangat mendewasakan kita untuk menjadikan seniman kita lebih mateng, terus lebih fokus, lebih konsisten gitu. Nah, itu proses ya. Nah, terus kemudian karya yang kita tampilkan juga misalnya melewati sebuah penelitian ataupun riset ya yang sangat panjang, itu juga sangat penting. Nah, kemudian sangat penting sekali memang untuk melewati hal-hal itu yang nantinya memang fee ataupun uang itu akan datang sendiri mengikuti gitu. Jadi apa yang kita punya jadi keunikan itu yang akan membawa rezeki kita. Betul. Jadi kalau orang yang biasa-biasa aja ya hasilnya ya sama gitu. Tapi sesuatu yang unik menjadikan itu sejarah mungkin di suatu wilayah itu akan selalu dikejar ataupun akan selalu bisa hidup lah.
Iya betul. Aku ini inget kata-katanya Panji Pragiwaksono tuh pernah bilang gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi, nah Mas Rianto itu sing beda banget loh. Iya kan? Dia lengger lanang ya wis Mas Rianto gitu. Tapi iya sih, Iya benar kan? banget. Lengger lanang. Karena beda itu dan unik, makanya ya karena jarang terus dikejar lah. Sebenarnya konsistensi sama juga rezeki. Ya konsistensi itu juga perlu ya Mas. Iya, betul. sama sekarang tulus, nggak capek Mas. Ya kalau kan, capek ya kasihan leluhurnya wong itu juga. Iya, maksudnya dulunya mereka lebih capek lagi. Mas Rianto kan nggak egois loh, maksudnya nggak mikirin diri sendiri kan. Si kemutan adi-adine ayolah pada bareng-bareng gitu-gitu kan. Justru malah apa yang saya dapatkan dari luar negeri ya, biasanya ya dulu itu saya dari proses ketubuhan saya di acara-acara festival itu uang yang saya dapatkan itu untuk saya kembalikan untuk acara misalnya bikin festival kalau misalnya saya tidak dapat sponsor ya pasti untuk acara itu. Jadi gitu. Saya kembalikan kepada masyarakat lagi gitu. Nah itulah yang selalu akan terus muter gitu sih. Keren banget guys. Gila keren banget. Sekarang kalau numpukin uang terus kayak gitu kan ya mau dibawa kemana sih. Tapi betul gitu. sih. Yang penting kan kita ibadahnya lewat lengger ini kan juga untuk semuanya. Penting banget kayak. Dikasih pesan-pesan dong Mas nih buat penonton nih. Kan ini kayaknya penonton Gen Z loh Mas. Nah, bener banget. Gen Z. Jadi silakan deh kasih pesan buat teman-teman kita nih yang masih muda-muda. Gen Z ini kan juga sebenarnya kita bisa manfaatkan teknologinya ya. Mereka sudah sangat tinggi sekali. Canggih gitu ya. Tapi juga kecanggihan itu kalau tidak ada kebudayaan tidak mungkin akan hadir gitu. Jadi sebenarnya kolaborasi ini antara generasi Gen Z dengan generasi yang milenium gitu ya bisa saling mengangkat bareng gitu sih. Tetapi yang harus perlu ditekankan bahwa di dalam kebudayaan ya walaupun itu pelaku seni dan seniman dan lain sebagainya itu yang paling utama adalah mari kita terapkan bagaimana kita mengangkat etika di dalam kehidupan kita. Itu sangat penting sekali. Anak generasi Gen Z bukannya saya bilang gak punya etika ya, tetapi ayo kita belajar bersama-sama etika Jawanya seperti apa. Dan bisa dikolaborasikan itu. Etika itu dengan teknologi. Nah, etika itu adalah apa? Tradisi, kebudayaan, terus adat istiadat yang memang kita bisa angkat bareng. Itu bagian dari tubuh kita. Tubuhnya orang Gen Z juga gitu sih. Etika ya. Etika harus ya kayaknya pinter-pinter lah, sing nonton itu sudah pinter. Iya. Jadi kadang-kadang kan kalau di dalam menari kita juga ada etikanya sendiri juga kan. Ya semua itu lebih pada berkolaborasi bersama sih. Iya, kolaborasi ya. Keren banget Mas Rianto. Pengalamannya ya luar biasa. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk Gen Z yang mungkin lagi menekuni satu bidang. Konsistensi itu penting banget. Pokoknya bisa jadi sosok Mas Rianto Maestro sampai sekarang juga gak instan ya Mas? Iya gak instan. Prosesnya itu panjang. Prosesnya panjang. Sekarang berapa ya? 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Ini kita gak kerasa nih kan. Nih Mas Rianto ini dibela-belain kesini kan mau pindah padahal ke Solo ya Mas? Iya malah. Ini mau langsung terbang ke Solo ya. Jadi jelas sehat-sehat Mas Rianto. Amin. Terima kasih sudah membawa nama Banyumas di kancah internasional. Amin selalu. Iya, terima kasih sudah merawat budaya. Semoga Mas Rianto sehat terus. Amin. Dan tim-timnya sehat terus. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Sersan Podcast. Betul sekali. Mari kita dukung pelestarian budaya Lengger, khususnya kebudayaan di Banyumas ya, dengan cara share ke semua teman-teman. Mas Rianto juga jangan lupa share ya podcast pasti ini. Akan saya share ke seluruh koneksi saya. Oke, terima kasih banyak Mas Rianto. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kembali lagi di Sersan Podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Hihi. Tangan.